kita baru mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Kita awali ngaji kita dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ya. Itu udah di setting belum yang mau online? Kemarin sudah sampai al-imanu bil qadar ya. Sekarang masuk wa qawluhu fil ihsan. Hadis itu juga menjelaskan tentang ihsan. Ya, katanya wa mal ihsan, apa itu ihsan? Nah, kata dalam syarah wa qawluhu fil ihsan, adapun qawluhu ucapan Rasulullah SAW atau ucapan pembahasan tentang ihsan gitu ya. Apa kata Nabi? Anta'budallaha ka'annaka tarahu ila akhir ya, lengkapnya anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Anta'budallaha, kamu menyembah Allah, kamu beribadah kepada Allah, ka'annaka, seakan-akan kamu tarahu, melihat Allah. Hasiluhu ya, hasilnya atau intinya, inti dari ungkapan anta'budallah ka'annaka tarahu itu adalah raji'un ila itqanil ibadah, merujuk tuh, raji' kembali, dikembalikan, merujuk kepada itqanil ibadat, kekhusyuan dalam ibadah. Jadi sholat, puasa, zakat, haji, ibadah. Untuk mengisi kualitas dari aktivitas ibadah itu ya, diisi dengan ihsan. Maka ruhnya ihsan. Wa mura'ati huquqillah wa muraqabati. Intinya adalah merujuk kepada kekhusyuan ibadah dan menunaikan hak-hak Allah ya, mura'ati huquqillah ya, menunaikan hak-hak Allah atau penunaian hak-hak Allah, wa muraqabatihi, dan merasa berada di bawah pengawasan Allah. Fa illam takun tara fa innahu yara. Kalau ungkapan sesungguhnya Allah melihat kamu, itu bukti bahwa ia menyatakan itulah bahwa kita semua berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wa istihdaru uzmatihi wa jalalatihi hal ibadat. Ya, halal ibadati. Serta apa? Istihdar. Apa istihdar? Menghadirkan atau merasakan, merasakan ya. Uzmatihi, keagungan Allah, wa jalalihi, kebesaran Allah, hal ibadat, ketika melaksanakan ibadah. Jadi ibadahnya enggak cungklang-cungklangnya doang gitu, tapi memang betul-betul diresapi menghadirkan bahwa keagungan Allah Subhanahu. Itu inti dari ihsan. Ya, kalau kata Pak Kures, ihsan itu apa namanya? Kita memberikan yang terbaik atas proses penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya apa yang terbaik itulah yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ihsan. Qauluhu fa akhbirni an amaratiha ya. Ungkapan atau ucapan fa akhbirni an amaratiha. Kemarin sudah ya? Itunya ya. Bi fathil hamzah. Jadi dengan hamzahnya fathah, bi amaratiha, a ya, a.
bukan umat. Ya. Amaratiha. Al-amarati alamah. Alamat itu apa? Alamat. Tanda. Jadi bahasa kita alamat. Alamat di bahasa kita alamat. Tanda rumah kamu tuh apa? Alamat. Bukan rumahnya, tandanya. Alamat itu gitu. Jadi fa'akhbirni, ya, kasih tahu saya tentang tanda-tanda kiamat. Wal amatu, lafaz ammah ini pakai juga gitu, ya. Hauna al jariyatu al mustaulidah. Amat itu artinya dalam konteks ini, hauna dalam konteks ini adalah al jariyah, budak, perempuan. Al-mustaulidah yang melahirkan. Ya, rabbataha, kalimat rabbataha ay sayyidataha. Jadi budak yang melahirkan tuannya. Wa jaa fi riwayatin ba'laha. Ba'lun itu apa artinya? Suami, pasangan, anak. Waqad ruwiya anna a'rabiyan su'ila an hadhihi naqah. Qala ana ba'luha. Ba'lun itu pemilik, ya. Rabbataha maksudnya dalam riwayat lain dikatakan melahirkan ba'laha, melahirkan pemiliknya. Budak tapi melahirkan pemiliknya. Apa itu maknanya? Ya. Orang Arab sering berkata ketika sa'ala an hadhihi naqah, tentang onta ini, dia akan berkata ana ba'luha, saya adalah pemilik onta itu. Yusamma az-zauj dalam konteks ini disebut suami itu pemilik, ya, makanya ba'lan. Yusamma az-zauj ba'lan. Jadi budak melahirkan anak dari suaminya, yang suaminya itu adalah tuannya. Punya anak, ya anaknya menjadi tuan. Sudah bisa ya? Udah bisa kegambar tuh. Ibunya tetap budak. Ibunya tetap budak. Ya, Anaknya jadi tuan. Jadi tuan punya budak, ngelahirin anak laki-laki. Lah anak laki-lakinya nasabnya ke bapaknya, maka menjadi tuan. Nanti sebabnya ada di bawah, nanti kita jelaskan. Setelah ini baru kita bahas. Ya. Wa huwa fil hadis rabbataha, dalam hadis dan ia lafaz ini di dalam hadis menggunakan kata rabbataha bit ta'nis, dengan ta'nis, rabbah muannas. Kalau muzakkar dia rabbaha, Tuhannya, tapi rabbataha. Wa ikhtilafu fi qawlihi anta lidal amatu rabbataha, ya, terjadi perbedaan. Adapun perbedaan pendapat dalam ungkapan antalida al-amatu rabbataha, yang budak melahirkan tuannya, itu banyak versi menurut pendapat ulama. Fakila, dikatakan satu pendapat menjelaskan al-muradu bihi ayyastauliya al-muslimuna ala biladil kuffar. Ala biladil kufri. Ya, sorry. Nanti saya diprotes lagi. Al-kufru sama al-kufar. Ya.
ayyastawliyal muslimuna ala biladil kufri. Ya. Maksud dalam hadis ini adalah bahwa nanti pada masa yang akan datang, kalau udah dekat sama hari kiamat, itu orang muslim ya menguasai, yastauli itu menjadi wali, menguasai yastauliyal muslimuna akan menguasai orang kaum muslimin, kaum muslimun akan menguasai, bahasa kita, ala biladil kufri, menguasai negara-negara atau wilayah-wilayah non muslim. Orang itu seluruh dunia itu dikuasai oleh muslim. Fayat suruh at-tusra, maka kemudian akan banyak tawanan. Tusra itu tawanan. Fayakunu waladul amati min sayyidiha. Kemudian ada anak budak ya min sayyidiha dari tuannya. Bimanzilati sayyidiha li bimanzilati sayyidiha. Kenapa dia menjadi tuannya? Karena menempati posisi tuannya, menempati tempat tuannya. Disebabkan apa? Li syurfihi bi abi. Karena dia mulia disebabkan bapaknya. Si anak itu menjadi bangsawan karena bapaknya bangsawan. Cuma gitu ya, cuma yang ngelahirin gitu ya. Begitu lahir ya jadi iya, begitu lahir dia jadi bangsawan. Begitu pas ketemu lah ini mah budak bapak saya gitu loh. Ya kan? Ini mah budak bapak saya. Kemudian dia menganggap bahwa hakikatnya orang itu sebagai budak, padahal sejatinya ketika hubungan dengan dia adalah ibunya. Lah itu alamat tanda bahwa bentar lagi mau satu pendapat begitu. Jadi nanti kalau ada beda pendapat tentang ini jangan heran. Kan ada ulama juga, ustaz-ustaz yang sering ngomong itu nanti bahwa antalidal amatu robbataha ini maknanya nanti ibu ngelahirin anak yang durhaka. Kan ada yang gitu ya, sehingga kemudian dia nyuruh ibunya kayak nyuruh budak. Yang mananya gitu. Ini melihat konteks sekarang bahwa tidak ada lagi proses atau sistem perbudakan. Nggak mungkin kan ada budak lagi. Tapi kata ulama bisa saja nanti pada masanya kaum muslimin menguasai wilayah-wilayah non muslim ya wilayah-wilayah non muslim, kemudian banyak tawanan loh, tawanan perang itu nggak laki nggak perempuan, semuanya menjadi tawanan perang. Lah yang perempuan dikawinin ya, dikawinin sama muslim, sama itu kaum muslimin, nelor ya gitu kan, gitu ngedok keluar punya anak laki-laki ya, laki-laki besar di bawah asuhan bapaknya. Lah yang tadi dikawinin sama bapaknya karena statusnya tawanan, dianggap budak, ya begitu besar dia besar di bawah pengawasan yang dia ketahui bahwa dia itu adalah budak. Karena kan yang dia tahu ibunya adalah istri yang aslinya yang bapaknya. Saya misalnya, saya punya istri, terus besarnya kan ini misal ya budak. Hah? Ya. Agak disensor itu biar nggak dilihat di mana kalian. Misalnya saya mana budaknya? Panglima perang, punya istri sahih ya, terus perang, naklukin wilayah, punya tawanan, ada yang perempuan, Rotu Ayu Siti, dinikahin, punya anak, terus kan anak saya laki-laki, anak saya laki-laki, saya mau kembali, tak pulang saya bawa. Iya enggak? Saya bawa ya ketemu emaknya, ya tahu dia emaknya, istrinya bapaknya kan, istri baba. Lah istri baba kan uminya. Lah dia tahu uminya itulah ibunya.
tanpa dia ketahui bahwa ibunya itu adalah budak, itu adalah yang melahirkannya, ibu biologisnya. Gitu. Kalau film udah banyak, yang baru begini film udah banyak, ya kan? Ya. Sebatas film, baru sebatas skenario loh ini, baru contoh, yang barusan tadi contoh skenario lah. Cuman produser belum ACC cerita kayak gitu. Ya. Wa ala hadza falladhi yakunu min asyratis sa'ati istila'ul muslimin 'alal musyrikin wa kasratul futuhi wat tasra. Ya. Dalam konteks ini, wa ala hadza, dalam konteks ini, maka yang menjadi sebab yang menjadi asyrat atau syarat atau ciri dari dekat hari kiamat adalah ya istilahul muslimin alal musyrikin, proses kaum muslimin yang mengalahkan orang musyrikin. Wa kasratil futuh, banyak terjadi penaklukan. Futuh itu penaklukan serta tawanan. Nah, itu. Wakila, pendapat lain, maknahu antubsida ahwalan nas. Yang lain maknanya, ya, yang dimaksud dengan antalidal amatu rabbataha ini adalah bahwa nanti kalau dekat hari kiamat itu keadaan umat manusia itu sudah rusak parah. Hatta yabi'a as-sadatu ummahati auladihim. Saking rusaknya peradaban manusia itu nanti ketika udah dekat kiamat itu, orang terhormat, tuan, bangsawan itu menjual ibu dari anak-anaknya. Maksudnya menjual istrinya didol, istrinya dijual. Kalau digade enak, masih balik lagi. disimpan bisa ditebus. Dirawat orang. Iya, akhirnya bisa disimpan kan. Dia dijual. Saking parahnya, ya. Wayak suruh wayak suruh taradduduhun nafi aidil mushtari. Sehingga karena dijual akhirnya banyak berpindah raddada yuraddidu pindah tangan. Saya jual. Udah dibeli orang. Bosan jual lagi sama Padil namanya. Hah? Wawan. Wawan. Bosan. Wes puas jual sama Eko. Sehingga pindah. Ya. Parahnya lagi, pindah balik lagi yang beli anaknya. Lah itu loh. Yaitu kalimat berikutnya, farubama ishtaroha waladuha. Dan sangat besar kemungkinan pindah tangan itu nanti yang beli anaknya. Akhirnya jadi budak anaknya. Bapaknya udah mati. Ya. Padahal di Quran ketawa aja, Ci. belum saya baca ayatnya. Padahal di Quran wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa. Tapi ini enggak ya. Ini malah ibunya sendiri. Ya kan ya? Ya kalau di Quran itu kan ibu tiri ya. Kalau di Quran itu kan ibu tiri, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Quran itu kan gitu, jangan nikahi perempuan yang menjadi istri bapakmu kecuali pada masa yang telah lalu, udah cerai maksudnya. Itu ibu tiri. Lah kalau ini anak kandungnya. Jangan saya contohnya, Hamdan misalnya. Hamdan punya cewek, kawin, nikah, dijual istrinya. Karena sistemnya udah nggak ngerti lagi masa yang akan datang. Dijual, dibeli sama si A bosen jual lagi, beli sama si B. Nah, pas waktu nikah sama Hamdan punya anak laki-laki. Udah ini dia udah safar mutlak, udah kemana-mana lah pokoknya.
gede, ketemu lagi dibeli sama anaknya, yang nggak tahu kalau itu ibunya pun nggak tahu kalau itu kayak gitulah. Kalau udah terjadi seperti itu, tanda-tanda lupa ingatan. ya. Tanda lupa ingatan deh. Wala yashur, dan dia tidak merasa, nggak sadar ya, nggak sadar. Bidzalika fa'ala hadza alladhi yakunu asratus sa'ah ghalabatil juhlu. Bukan ghalabatil ya, salah. Ghalabatul jahli bitahrimi bai'ihin. Saya harokatin, kalau baca Quran nggak boleh. Kalau baca Quran kan, wala taqul musyrikat yata yu'min, berarti yu'minna. Kalau ini bai'ihinna, maka saya harokat. Ya. Apa syarat yang menjadi cirinya apa dalam konteks ini? Kalau yang pahamnya versi ini adalah ghalabatul al-jahli, meluasnya kebodohan. Bitahrimi bainihinna, dengan bodoh, nggak ngerti sama sekali bahwa sesungguhnya menjual perempuan itu adalah haram. Ya, tentang keharaman menjual istri-istri. Wakila maknahu ayyak suro al-uquq fil aulad. Dan pendapat yang lain mengatakan bahwa ayat surol uququ fil aulad, bisa saja maknanya adalah bahwa nanti akan meluas kedurhakaan pada anak. Maksudnya anak itu udah pada durhaka sama orang tuanya. Fayu'amilul waladu ummahu mu'amalatas sayyidi ummati. Saking bejatnya, saking brengseknya durhaka, dia memperlakukan yu'amilu al-waladu, ya, anaknya itu memperlakukan ummahu, ibunya, mu'amalatas sayyid, ya, dengan pergaulan seakan-akan dia adalah tuan dari budaknya. Dia memperlakukan ibunya seperti tuan memperlakukan budaknya. Saking brengseknya itu namanya. Brengsek. Minal ihabi wasib. Minal ihabi wasibbi, bentuknya seperti apa? Dengan minal ihanati wasib, atau minal ihanati wasabbi, dengan meremehkan, al-ihanah meremehkan, wasabbi dan mencela. Jadi emaknya diremehin, digojlok. Wal'alati, ya, wal'alati itu intinya bitakhfifil lam adalah jam'u ailun wa huwa al-faqirun. Maksudnya berarti maknanya orang miskin. Kemarin udah dikasih harokat kan? Udah dikasih makna kan? Mana tuh? Oh, itu tuh. Oh, ya, itu ya. Al-huffatal urata al-alati, ya, orang yang bertelanjang kaki, pakainya compang-camping, miskin pula, gitu ya? Ya kan, gitu kan? Wa fil hadis karahatu wa fil hadis lafaz meninggikan bangunan. Ya belum. Oh ya. Tentang karohat
karohatu ma la tad'u al-hajata ilaihi min tatwilil bina'i wa tasyidihi. Wa qad ruwiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala yu'ajjiru atau yu'ajjaru ibnu Adam fi kulli syai'in illa ma wada'ahu fi hadzal turab. Hadis yang berkaitan dengan berlomba-lomba meninggikan bangunan. Itu adalah bentuk sebagai larangan, karohatun, ya, larangan untuk membangun bangunan yang tinggi, yang indah, ya. Jadi karohatun ini kembali kepada tatwilil bina. yaitu tatwilil Bina. ya tatawaluna fil bunyan itu ya. Iya, ya, Itu ya, tatwilil bina itu ya, kalimat itu ya. Menjadi larangan atau dicela atau dibenci, larangan untuk membangun bangunan yang tinggi yang indah, malah tada'ul hajata, padahal itu bukan atas dasar kebutuhan. Ya. Malah tada'u al-hajah, sesuatu yang tidak menarik, atau ya bahasanya tadok itu memanggil ya. Iya maksudnya. Ya itu tadi membangun sesuatu karena tanpa hajat kalau bahasa kita gitu. Ya. Jadi dilarang untuk membangun bangunan yang tinggi yang indah padahal tidak ada kebutuhan, tidak ada keperluan, tidak ada hajatnya. Ilahi kepada membangun itu. Apa itu? Minta twilil bina, ya, untuk meninggikan bangunan, batasidih, dan membaguskan atau memperindah. Tuh. Jadi kalau ya bangun rumah ya ala kadarnya. Mau bangun rumah bagus ya boleh, selama memang menjadi kebutuhan. Kalau cuma untuk gaya-gayaan, hanya untuk pamer-pameran, itu dilarang. Sebaiknya tidak dilakukan. Kenapa begitu? Wa qad ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Rasul bersabda, yu'ajjaru ibnu Adam fi kulli syai', diberi ganjaran pahala manusia fi kulli syai'in, dalam segala aspek yang dia lakukan. Jadi gini, manusia itu akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap aspek yang dia lakukan. Kalau dengan niat. Illa ma wada'ahu fi hadzal turab, kecuali secara bahasa begini. Illa, kecuali ma wada'ahu, apa yang di atas, apa yang dia letakkan fi hadzal turab, dari tanah ini. Maksudnya kecuali orang yang bangun rumah. Orang bangun rumah itu nggak dikasih pahala. Aktivitas kita yang lain itu dapat pahala, tapi orang bangun rumah nggak dikasih pahala, jadi dikasih rumah. Parah juga. Lah ya iya kan, berarti Allah kasih rumah, udah dapat rumah ya nggak usah dikasih pahala lagi. Kata Nabi begitu. Wa mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat walam yadha hajran alal hajar, al hajran alal hajari, wala lubnatan ala lubnatin. Insyaallah. Ya, walam yadha hajaran ala hajarin, wala lubnatan ala lubnatin. Nabi itu sampai wafat, ya, tidak pernah sekalipun lam yadha, meletakkan hajaran, apa hajar? Batu ala hajarin, maksudnya bangun, nyusun batu gitu. Nah, gitu. Ya, enggak pernah bangun, ya. Wala lubnatan ala lubnatin, juga bata nyusun bata. Lubna itu batu bata. Batako, kalau orang Arab Batako, nggak ada bata, dia nggak ada tanah Lampung kan.
Ai lam yusayyid bina, ya, lam yusayyid bina'ahu wala tutawwilahu wala ta'niqa fihi. Ya. Maksudnya adalah bahwa Nabi tidak pernah bangun rumah tuh sampai bagus gitu ya, nggak juga tinggi gitu ya. Ya, dan tidak berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Ya, bangun rumah sekali lagi, bangun rumah bagus, tapi bukan untuk saing-saingan. Ya, Al-Mumtaz tinggi sampai ke atas, nggak ada tanahnya, ya kan? Gitu. Saya kan menganut faham tumbuh itu ke atas bukan ke samping. Makanya Al-Mumtaz ke atas gitu. Kalau Gus Dur kan ke samping tumbuhnya. Kalau saya ke atas. Tumbuh itu ke atas bukan ke samping. Hah? Ya, kalau ke atas punya kita, kalau ke samping punya orang kan. Kalau ke atas sampai atas terus punya kita. Ini ya, sama-sama kita pahami ya, sama-sama ya secara bahasa ya. Apa dari aspek kebahasaannya. Nanti kita ngobrol-ngobrolnya kalau udah keinginan semua. Wa qauluhu, ungkapan. Nih, coba balik lagi, mana hadisnya? Ri'a asya'i di situ ya. Berarti masih menjelaskan tentang hadis ini, kalimat sebelumnya. Ri'a asya'i itu maksudnya apa? Kemarin ri'a itu apa? Penggembala. Ini mufradatnya dikumpulin, diingat-ingat. Asya'i adalah domba. Innama, ya, kenapa menggunakan kalimat ri'a asya'i dalam hadis itu, yang berlomba-lomba dalam orang yang menggembala onta itu dia berlomba-lomba pada dia miskin. Kenapa begitu? Innama khusso ri'a usya'i bidzikri li'annahum ad'afu ahlil badiyah. Kenapa yang dipakai kalimat ri'a asya'i, yang dipakai penggembala domba? Karena bahwa ungkapan penggembala domba dipakai dalam konteks hadis ini untuk menunjukkan para penggembala domba itu, li'annahum, para penggembala domba itu ad'afu ahlil badiyah, orang badui yang paling miskin. Ad'af itu paling dhaif, ya, miskin, paling lemah. Ahlul badiyah, orang Arab badui itu yang miskin, yang paling miskin biasanya pekerjaannya adalah menggembala domba. Tahu kan? Maksudnya mau menunjukkan bahwa ini yang berlomba-lomba bangun rumah tinggi-tinggi ini adalah orang miskin, cuma penggembala kambing gitu. Jadi yang dipakai penggembala kambing. Wa ma'nahu annahum ma'adhafihim, ya. Kok ada mana kok? Maknanya? Ya, wa ma'nahu annahum, maknanya adalah annahum, bahwa mereka para ahlul badiyah atau ri'a asya'i itu ma'adhafihim, mereka itu berlomba-lomba padahal mereka dalam keadaan lemah. Ya, posisinya berarti memaksakan diri, ya. Wa ba'idihim an asbabi dzalika, dan jauhnya mereka dari sebab dzalika untuk membangun bangunan. Maksudnya gini, dan bagaimana sulitnya mereka mendapatkan fasilitas untuk membangun rumah. Paham nih ya? Yang luar. Jadi begini, hadisnya pakai kalimat, ya, al-huffat al-urata al-alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan.
orang yang bertelanjang kaki, pakainya compang-camping, miskin, yang pekerjaannya adalah menggembala domba. Yang menggembala domba itu adalah pekerjaan untuk masyarakat rendah di kalangan bangsa Arab Badui, gitu ya. Mereka memaksakan diri dalam keadaan miskin untuk bangun rumah. Padahal mereka jauh dari kecukupan fasilitas untuk bangun rumah itu. Gitu ya, bahasa kitanya gitu ya. Ya. Wong tukang cuma ngembala kambing doang, kambing juga punya orang. Gembala kambing itu bukan kambing dia, pekerjaannya ngembalakan kambing orang. Gitu. Ya. Maksain diri bangun rumah. Gegayanan lagi, tinggi-tinggian. Nah gitu. Ya, wa ba'idihim an asbabi dzalika, dan mereka jauh dari sarana prasarana fasilitas untuk membangun rumah itu. Bikhilafi ahlul ibil, ya berbeda dengan, atau bikhilafi ahlil ibil, berbeda dengan pengembala onta. Biasanya kalau pengembala onta itu fa innahum fil ghalibi, biasanya orang yang menggembala onta itu laisu alatan, bukanlah mereka orang yang miskin. Wong digembalain juga onta. Wala fuqara, ya bukan juga fuqara, ya laisu alatan wala fuqaraan. Mereka bukanlah orang miskin, bukan juga orang fakir, karena digembalain onta. Ya kalau kita sekarang apa ya? Kalau kambing kan gak usah jadi kendaraan ya, kan gak usah jadi kendaraan kan kalau kambing. Kalau onta bisa jadi kendaraan, gitu kira-kira gitu. Ya kalau kita sekarang mah ibarat onta itu Mercedes lah, ibarat ya mobil lah gitu, ibarat mobil lah, meskipun bukan Xenia. Pajero. Kalau kawan saya bilang Pajero itu pasukan jenggot Rasul. Pajero. Terus bandingannya gitu ya, orang punya Pajero, ya orang punya koleksi Pajero, ya, bandingannya koleksi apa? Kalau koleksi kambing, turun dari mobil, motor, sapi, ya kan, motor sapi, ya. Turun dari motor, sepeda, turun dari sapi, kambing, ya berarti orang cuma kerjanya pakai sepeda, gitu, aktivitasnya kemana-mana cuma pakai sepeda, tapi nafsunya pengen bangun rumah itu maksakan diri, akhirnya ngutang sana, sini. Nah, itu udah banyak kayaknya yang pakai sepeda, udah banyak, siap-siap nanti pakai kasih pajak. Maksudnya konteks hadis ini kayaknya banyak orang kiri yang macak kaya banyak kayaknya. Oh banyak. Ini kan hadis ini secara tersirat menunjukkan orang kiri macak kaya. Ya, terus aja, terus. Saya makan dulu. Agak banyak ngomongnya. Kayaknya seperti itu. Mungkin yang saya tangkap seperti itu, orang kiri macak kaya, apalagi di dunia Instagramable sekarang kan. Kalau di Instagram kayaknya ganteng-ganteng, cantik-cantik, datang ke rumahnya, reot rumahnya. Banyak itu ya. Bukan banyak kan, musim. Ya bukan banyak lagi, tapi musim. Sekarang ini orang yang bergaya lebih tinggi daripada kemampuannya. Mukanya putih, barang dilihat lehernya hilang. Gitu kan? Iya banyak. Edit. Kamera canggih. Iya, kameranya udah canggih banget itu. Kalau dulu kan yang diedit fisik, yo mukanya diputihin. Sekarang nggak perlu diputihin mukanya, cukup di rumah jadi putih gitu. Kameranya aja. Trik kamera. Wa qauluhu falabistu maliyan. Ya, kalimat falabistu maliyan. Siapa yang ngomong kemarin? Falabistu maliyan yang ngomong Umar. Kata Umar, aku tinggal beberapa lama. Berapa lama itu? Waqat ruwiya bitta. Ya. Bitta maksudnya ya. Warubi apa? Yakni labisa Umar radhiyallahu an. Diriwayatkan falabistu.
Yang ngomong Umar. Di riwayat lain mengatakan waruwiya falabisa, labisa to, nggak ada taknya, jadi bukan falabistu ya. Falabisa bighairi ta, yakni aqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da insirafihi. Ya. Maksudnya falabisa faqaman Nabi diam gitu ya. Nabi tinggal di situ, di tempat itu beberapa lama ba'da insirafi, ba'da setelah si orang laki-laki yang pakai baju putih dan jenggotan itu pergi. Jadi riwayatnya ada dua. Sebagian mengatakan yang ngomong Umar, kata Umar, setelah orang itu pergi aku tinggal beberapa lama ya. Riwayat lain mengatakan pakai lafaz fala bisa, Nabi yang tinggal di sana. Fala bisa malian. Kemudian Nabi, kata Umar yang ngomong, fala bisa malian. Nabi tinggal beberapa lama di tempat dialog itu. Ya. Kilahuma sahihul makna. Keduanya maknanya sahih. Maksudnya ya Umar ya Rasul ya tinggal di situ karena nggak ada yang pergi. Karena kalau pergi mesti Umar nggak bisa. Ya nggak tahu kalau Umar udah pergi. Begitu juga kalau nabinya pergi. Kalau nabinya pergi berarti nggak jadi hadis. Ya Umar berarti nggak bilang saya itu nabi udah pergi juga kan gitu. Ya artinya kedua-duanya tetap tinggal di situ. Tinggal ungkapannya Umar memang yang ngomong karena riwayatnya dari Umar, tapi Umar satu riwayat mengatakan bahwa yang tinggal di sini saya, ya riwayat lain mengatakan yang tinggal di situ adalah Nabi. Ya maknanya sama, dua-duanya tetap ada di tempat. Seperti saya bilang, setelah ini selesai, saya akan tinggal di apa namanya nih? Di Al-Quds beberapa hari lah, kira-kira gitu ya. Terus sambil ngedengerin ceramahnya Ustaz Lukman kan begitu ya, konteksnya gitu. Atau sebaliknya saya berkata begini, setelah pengajian ini mungkin Ustaz Lukman gak langsung pulang, dia tinggal dulu lah di sini beberapa hari. Oh ya saya tahu beliau tinggal beberapa hari di sini tuh karena saya nemenin Ustaz Lukman di sini. Maknanya ya semua kami ada di rumah Al-Quds, rumah Tafid Al-Quds. Maknanya gitu ya. Wa qauluhu maliyan, ya beberapa waktu itu maksudnya huwa bitasdidil ya maliyan ya. Ai zamanan kasiron, waktu yang cukup lama. Wa kana dzalika salasan, ya riwayat mengatakan itu selama tiga hari. Jadi Nabi bersama Umar bersama Rasul itu kira-kira sekitaran tiga hari. Wa hakadza jaa mubayyinan fi riwayat Abi Daud wa ghairihi. Inilah yang datang sebagai penjelasan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan selain Abu Daud. Wa qauluhu, ungkapan atakum yu'allimukum dinakum, ya. Pria itu datang, ya, Jibril itu datang, yu'allimukum dinakum, mengajarkan kepada kamu tentang prinsip-prinsip agama kamu. Maksudnya adalah dinakum ay qawaida dinakum. Qawaida dinikum, mengajarkan prinsip-prinsip, kaidah, asas-asas agama kamu, agama Islam. Au kulliyati dinikum, atau keseluruhan tentang agama. Artinya 3 aspek iman, Islam, ihsan, terus kemudian berkaitan dengan hari kiamat, itu adalah aspek yang mencakup keseluruhan aspek syariat Islam. Qalahu asy-Syaikh Muhyiddin fi sarhihi li hadzal hadis, ya. Berkata sebagaimana yang dijelaskan atau dikatakan oleh Syekh Muhyiddin, ya. Imam Muhyiddin maksudnya Imam Nawawi, ya. Fi sarhihi, dalam sarahnya li hadzal hadis, ketika mensarah tentang hadis ini. Fi Sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, ya, Imam Nawawi itu mensarah kitab Sahih Muslim. Nama kitabnya Al-Minhaj Sarah Sahih Muslim bin Hajjaj. Di awal kita udah bahas ya, Al-Minhaj Sarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj, ya.
Dalam Sahih Muslim itu ada hadis tentang ini oleh Imam Nawawi di Syarah. Ketika menjelaskan tentang hadis ini dalam kitab Syarah Sahih Muslim, ya beliau mengatakan ahammu ma yuzkaru fi hadzal hadisi bayanul islami wal imani wal ihsani. Ya, poin terpenting ya, gitu ya. Aham, poin terpenting ma yuzkaru, apa yang disebutkan fi hadzal hadis, dalam hadis ini adalah penjelasan tentang Islam, bayanul Islam, penjelasan tentang Islam, wal iman, penjelasan tentang iman, wal ihsan, dan penjelasan tentang ihsan. Alhamdulillah. Jan. Wa wujubul imani bi isbati qadrillahi ta'ala, dan tetapnya keimanan seseorang, ya, wujubnya itu ketetapan iman seseorang itu syaratnya adalah bi isbati qadrillahi ta'ala, dengan menetapkan akan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wa dzukira fi bayanil Islam wal iman kullama wa dzukira fi bayanil Islam wal iman kalaman tawilan. Penjelasan tentang, disebutkan di dalam penjelasan tentang Islam dan iman itu adalah pembicaraan yang panjang. Wa hukiya fihi aqwalu jama'atin minal ulama, diriwayatkan atau dikisahkan atau diceritakan fihi, di dalam penjelasan tentang Islam dan iman ini, aqwalu jama'ati minal ulama, banyak sekali pendapat para ulama. Jadi ketika membahas tentang apa itu Islam, iman, ihsan, itu Islam dan iman, itu penjelasannya panjang sekali. Banyak sekali pendapat-pendapat ulama yang menjelaskan tentang bagaimana Islam, bagaimana iman. Wa minha ma hakahu anil Imam Abi Husain al-Ma'ruf bi Ibnu Battal al-Maliki. Di antaranya penjelasan ulama tentang Islam, tentang iman berkaitan dengan apa hadis ini adalah apa yang disampaikan oleh Imam Abi Husain, Al-Ma'ruf, yang dikenal dengan sebutan Ibnu Battal al-Maliki. Apa kata beliau? Annahu qala madhabu jama'ati ahli sunnah min salafil ummati wa khalfiha annal imana qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Kata beliau bahwa yang menjadi mazhab, pendapat jamaah, pendapat mayoritas ahlu sunnah, baik yang salaf terdahulu maupun yang khalaf, yang terkini, kontemporer, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, ulama salaf, ulama khalaf, ulama dulu, ulama sekarang, sama maknanya, ya, bahwa iman itu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus, bahwa iman Islam, bahwa iman itu adalah ucapan dan perbuatan yang bisa menaik, bisa turun. Al-iman, hadis Nabi, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang menurun, kadang berkurang. Apa dalilnya iman itu bertambah, iman itu berkurang? Qauluhu ta'ala liyazdadu imanan ma'a imani, agar senantiasa bertambah keimanan mereka, ma'a imanihim, sesudah adanya iman mereka. Maksudnya udah iman tapi terus diharapkan imannya bertambah. Liyazdadu imanan ma'a imani. Wa nahwuhu minal ayat, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang
iman itu bertambah, iman itu mengurang. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, nafasat tasdiqu, asalnya iman itu adalah at-tasdiq, bisa juga nafsut tasdiq ya. Kata ulama bahwa prinsipnya asalnya iman itu adalah tasdiq, membenarkan. Dia membenarkan tok. Ya, namanya iman itu adalah membenarkan. Oh yo, sip, oke lah, itu berarti dia iman. Kalau begitu la yazidu wa la yanqus. Dia tidak bertambah, dia tidak berkurang. Asal udah benarkan ya udah cukup. Itulah namanya iman. Maka ada dalam firqah ya, firqah Mu'tazilah, firqah Murji'ah, Khawarij, al-imanu at-tasdiqu bil qalbi faqad. Katanya gitu. Iman itu membenarkan dalam hati saja cukup. Tidak seperti paham Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah kan 3 aspek ya. Tasdiqun bil qalbi, wa iqrarun bil lisani, wa amalun bil arkan atau bil jawari. Tapi kata sebagian ulama enggak. Asal udah benarkan, udah tasdik, itulah iman. Maka tidak ada pengaruh, tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Wal imanu asyar'iyyu yazidu wa yanqus. Padahal iman secara syariat itu mesti dalam konteks syariat, aplikasi, amaliyah, dia mestilah yazidu wa yanqus. Dia mestilah bertambah dan berkurang. Dengan kenapa bisa bertambah berkurang? Karena biziyadati samratihi wa hiya al-a'mal wa nuqsaniha. Ya. Secara syariat ya, tentulah iman itu mesti bertambah dan berkurang. Kenapa begitu? Karena iman itu secara syariat maknanya juga ada perbuatan, ada amal. Amal itu adalah buah dari keimanan, ya enggak? Amal itu adalah buah dari keimanan. Maka biziyadati samratihi, lah dia bertambah kalau bertambah juga buah dari keimanan itu. Ya, biziyadati samratihi, dengan bertambahnya buah dari keimanan itu. Wahia al-amal, yaitu amal perbuatan. Saya beriman kepada Allah, maka kemudian buah dari keimanan saya kepada Allah itu adalah beribadah. Ya enggak? Ibadah kita secara syariat mesti aspeknya 2. Kalau pas lagi khusyuk ya nambah, kalau pas lagi males kedul ya ngurang. Lah kalau amalnya nambah, otomatis imannya juga nambah. Lah kalau pas lagi males, masa imannya sama? Ya, masa orang yang sholat malam sama dengan orang yang gak sholat malam? Dalam konteks itu kan mesti keimanannya berbeda kualitasnya. Oleh karenanya pas waktu dia amalannya bertambah, dia akan bertambah juga keimanannya, karena buah dari keimanan itu bertambah. Sebaliknya kalau pas lagi menurun, lagi males, lagi gak khusyuk, ya mesti juga kualitasnya juga menurun. Nah kalau begitu imannya juga sangat mungkin untuk menurun. Ya enggak? Kan? Qalu wa fi hadza taufiqi baina zawahirin nususi allati ja'at bi ziyadati. Dalam konteks ini wa fi hadza, ya konteks ini ada 2 pendapat ini, maka taufiqi baina zawahirin nusus allati ja'at bi ziyadati wa baina asli wada'ahu wa baina aslin wada'ahu fil lughah. Dalam konteks ini maka yang paling tepat apa? Taufiqi baina zawahirin nusus. Taufik apa kemarin? Mengkompromikan. Ya. Mengkompromikan. Ada dalam kaidah dalam fikih itu al-jam'u wa taufik, ya. Dikumpulkan kemudian dikompromikan. Maka ini harus dikompromikan nih.
aspek makna yang satu ngomong iman itu nambah murah, yang satu bilang iman itu tetap. Ya, maka yang harus kita pakai adalah taufik. Antara apa? Baina zawahirin nus, antara zahirnya nas, ya, zahirnya ayat, zahirnya hadis, allati ja'at biziyadati, yang menjelaskan tentang bahwa iman itu bertambah, wa baina aslin, dan antara asalnya iman itu ya ditinjau dari aspek makna secara bahasa. Secara bahasa, sekali lagi kita ulang. Secara bahasa, makna iman secara bahasa, habis baterainya kali? Enggak. Dicas enggak tuh? Dicas. Ya, secara bahasa iman itu percaya, membenarkan. Kalau membenarkan berarti nggak ada tambah, nggak ada kurang. Ya enggak? Misalnya ini teh, ini saya dikasih teh, itu saya benarkan. Tehnya udah diisi Mas Eko, sudah. Oh iya, benar. Ini tehnya sudah diisi, tinggal diminum kan? Oh, benar teh, karena sudah saya minum, udah ya. Belum tentu teh tadi, ya kan? Jangan-jangan yang lain selain teh. Pas udah minum, benar. Akhirnya saya bilang, oh iya benar Gus, ini teh. Ya nggak mungkin lagi ini bertambah apa berkurang. Udah selesai, teh bukan ya? Ini udah nggak lagi. Ya, yang ada nambah teh yang ada. Ya kalau pembenaran saya tentang ini teh atau bukan udah nggak mungkin lagi berkurang, nggak mungkin lagi bertambah, gitu ya. Secara bahasa begitu. Tapi ketika ditinjau secara aspek, ini orang yang paling pengertiannya Gus Lukman ini. Iya, punya santri menengah. Kalau ini ate yazid wayankus, bertambah dan berkurang. Dia bertambah pas waktu dituang, dia berkurang pas waktu yankus. Ya. Nah, tapi dalam aspek amalia, karena iman itu buahnya amal, tentu tidak akan sama orang yang amalnya banyak dalam satu saat dari saat yang lain atau kali lain amalnya sedikit, tentu nggak akan sama kualitas keimanannya, ya kan? Orang pas lagi puasa Ramadannya khusyuk, itu mesti beda dengan orang yang pas waktu puasanya bolong atau pas puasanya nggak khusyuk. Ya kalau Ramadan udah pasti khusyuk, nggak bilang rajin, ya kan? Saya rajin puasa Ramadan, puasa Ramadan kok rajin. Ya. Tapi kalau puasa sunnah contohnya, rajin puasa sunnah, rajin puasa Senin Kamis. Kalau contohnya Senin Kamis bisa dibilang rajin puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan ya, ente rajin sholat maghrib Gus. Mau sholat maghrib kok rajin, mau wajib kok rajin. Ya nggak pakai, ya harus itu nggak pakai rajin. Ya, nah, maka itu nggak bisa disamakan. Oleh karenanya dikompromikan maknanya, maka kemudian ya maka dikompromikan bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Wa hadza alladzi qalahu haula'i wa in kana dhahiran fal azhar wallahu a'lam. Inilah yang menjadi pendapat dari ulama bahwa kalau dia zohirnya iman, maka dizohirkan, akan tampak, kan dizohirkan. Ya kayak gitulah kondisi hakikat dari keimanan itu. Wallahu. Anna tasdiqa yazidu bi kasratin nazri li zahiril adillah. Ini komprominya nih, bahwa membenarkan itu mesti dia akan bertambah seiring dengan banyaknya perhatian terhadap zahirnya dalil. Ketika kita memperhatikan banyak dalil, ya, zahirnya dalil, kita perhatikan pada zahirnya dalil nas Al-Quran, maka akan kita dapati bahwa iman itu akan
bertambah. Ya. Walihada yakunu iman al-musaddiqin aqwa min imani ghairihim. Maka keimanan orang yang membenarkan musaddiqin, imannya musaddiqin, ya, itu mesti lebih kuat daripada imannya orang selain yang musaddiqin. Orang yang imannya biasa-biasa aja. Ya, bihaitsu la yaghurrannahum as-safahu wala yuzalzilu imanahum bi'aridin. Keimanan seseorang yang keimanan musaddiqin itu mestilah lebih kuat dari imannya seseorang selain mereka. Kenapa begitu? Karena orang yang imannya bukan iman musaddiqin, orang yang bukan musaddiqin itu imannya mungkin saja terhalang, ya. Ya ghurrannahum, terhalang as-safahu dengan subhat atau as-safah itu kebodohannya. Imannya terhalang dengan hal-hal yang subhat, dan juga keimanan orang-orang musaddiqin itu tidak akan tergoncang atau tidak akan digoyahkan dengan hal-hal yang menjadi rintangan. Yang hari ini rintangan. Ya. Orang yang imannya musaddiqin, imannya memang betul-betul membenarkan dengan hakikat pembenaran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka imannya tidak akan terganggu dengan hal-hal yang subhat, juga tidak akan mudah digoncangkan dengan rintangan-rintangan berkaitan dengan keimanan. Bal la yazalu qulubuhum, bahkan hati mereka senantiasa, la yazal artinya senantiasa. Ya, bal la yazalu qulubuhum munasyarahatan muniratan. Hati mereka senantiasa terang. Munasyirah atau munasyarah. Munasyirahatan wa muniratan, dan bercahaya. Wa in ikhtalafat alaihimul ahwalu, meskipun ya mereka apa itu namanya, ikhtalafat ahwal itu berbeda-beda keadaan dan kondisi. Maksudnya walaupun susah, walaupun senang, ya, walaupun kere, walaupun kaya, tetap hatinya munassirah dan munirah, tetap tenang dan bercahaya. Kenapa? Karena imannya imanul musaddiqin. Itu kalau musaddiqin. Wa amma ghairuhum, tapi kalau orang yang imannya bukan musaddiqin, ya, bukan orang yang betul-betul benar tahu tentang hakikatnya, udah ngaji kayak malam ini. Loh iya, itu bukti di situ. Enggak ngerti kan? Minal muallafati, dari orang yang muallaf, orang yang hatinya mudah dirayu. Ya. Wa man qarabahum falaisu kadzalik, ya, dan orang-orang yang dekat dengan para muallaf, ya, yang masih kerabatnya lah, gitu ya. Falaisu kadzalik, maka mereka mesti tidak akan seperti imannya orang musaddiqin. Sangat mungkin sangat mungkin tergoda dengan hal-hal yang subhat, sangat mungkin mereka terhalang dengan rintangan-rintangan yang menghadang. Ya kan? Wa hadza la yumkinu inkaruhu wa la yashukku fi nafsi tasdiqi Abi Bakar at-Siddiq. Inilah ya rahasianya. La yumkin, yang tidak dapat dipungkiri. Inilah rahasia atau realita, ya. Wa hadza la yumkin, inilah realita, ya. Inilah fakta bahwa tidak dapat dipungkiri lagi, tidak perlu diragukan lagi dalam hal
hakikat membenarkan sesuatu, yaitu apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ya, realita yang tidak bisa dibantah bahwa imanul musaddiqin adalah bagaimana imannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Annahu la yusawihi ahadun tasdiqun nabi, bahwa beliau itu tidak ada yang menyamai beliau satupun dalam hal membenarkan risalah kenabian. Yang lain masih mikir, kalau beliau sami'na wa ata'na, kalau beliau saya percaya walaupun gak masuk akal. Ya, Nabi habis maghrib jalan, pulang-pulang ngaku subuh-subuh, ngaku habis dari Masjidil Aqsa terus bablas ke Sidratul Muntaha, nggak tahu naik Gojek apa. Ya, mau nggak ngerti lah. Pulang-pulang ngadep sama Abu Bakar. Dia bilang apa? Saya habis dari Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, terus bablas ke Sidratul Muntaha, pulang bawa sholat. Apa kata Abu Bakar? Nggak pakai nanya. Ya, nggak pakai nanya. Ya, wis saya percaya. Saya beriman. Yang lain dikumpulin sama Rasulullah SAW di depan Ka'bah. Wah, saudara-saudara, kamu percaya nggak? Kamu bagaimana pendapat kalian tentang saya, kata Rasul? Ya, kamu dari kecil orang yang jujur, orang yang nggak pernah bohong, orang yang memang sangat dapat dipercaya segala ucapannya. Kalau saya bilang di balik gunung itu ada musuh, kamu percaya nggak? Percaya, kata orang-orang Arab waktu itu, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, terus ya kalau begitu saya mau bilang, saya ini habis dari ini seperti yang dia bilang ke Abu Bakar Siddiq. Apa katanya? Alihada jama'tana, kamu cuma mau ngumpulin kami buat ngomong kayak gitu. Coba kamu diri, katanya diri, angkat kakinya sebelah, angkat sebelah sama Nabi. Sekarang angkat sebelah lagi, ya nggak bisa lah, wong dirinya kaki sebelah. Ngangkat kaki dua di sini aja kamu nggak bisa, terus pengen berangkat ke Masjidil Aqsa dan Masjid Baitul Maqdis. Tabban laka ya Muhammad, celakalah kamu Muhammad, gitu kata kata Abu Lahab. Terus turun ayat tabbat yada abi lahabil. Itu ininya. Tapi Abu Bakar Siddiq enggak. Ya wis, percaya pokoknya. Apa aja saya ngikut. Ya. Sahabat yang sahabat luar biasa lah. Top one-nya lah pokoknya itu. Top one-nya, penolinya. Top one metik. Nah, ya. Yang pertama, makanya dapat gelar Abu Bakar. Bakar itu artinya pagi-pagi. Sering dipakai untuk menunjukkan segera. Ya, sobahan bakir subuh-subuh ya, bukro, cepat gitu ya, orang-orang ngomong gitu. Abu Bakar itu orang yang pagi-pagi, orang yang segera, langsung. As-Siddiq membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Itu Abu Bakar. Walihada qala al-Bukhari fi sahih, untuk itu Imam Bukhari dalam kitab hadis sahihnya berkata, qala Ibnu Abi Malikah, ya, berkata Imam Ibnu Abi Malikah dalam Sahih Bukhari ditulis, adraktu 30 rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendapati 30 laki-laki dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafu an-nifaq. Mereka semua takut menjadi munafik. Ala nafsihi, ya, atas diri mereka sendiri. Tapi yang 30 orang itu ma minhum ahadun yaqulu. Tapi meskipun mereka takut nifaq itu tadi ya, tidak ada satupun di antara mereka yaqulu inna imanuhu ka imani Jibril wa Mikail alaihi salam. Ma-nya bukan tidak ada ya. Ma minhum ahadun. Nah, bukan. Bahwa yang ma-nya apa? Bahwa
semua mereka yang ada di situ gitu. Ma-nya apa berarti ini ya? Ma minhum ahadun, tidak ada satupun ya. Ya, tidak ada satupun Ya. Ahadun yaqulu, yang berkata sesungguhnya iman ya. sesungguhnya imannya siapa? Imannya Abu Bakar Siddiq itu ka imani Jibril wa Mikail alaihi salam, seperti imannya malaikat Jibril, Mikail alaihi salam. Tidak meragukan keimanan Ya. Abu Bakar. Lah iya, 30 orang itu tidak meragukan keimanan keimanan Abu Bakar As-Siddiq, seperti karena imannya Abu Bakar Siddiq itu seperti imannya Jibril dan Mikail. Jadi kuatnya keimanan Abu Bakar Siddiq itu dipersaksikan oleh 30 orang sahabat terpercaya yang memang benar-benar takut diklaim sebagai orang munafik gitu ya. Kemudian dia menyatakan bahwa tidak ada yang meragukan satupun di antara mereka bahwa keimanan Abu Bakar Siddiq itu seperti imannya Jibril dan Mikail. Jibril Mikail kan apa aja yang disuruh ngikut. Ya emang nggak bisa bantah sih. Kalau Abu Bakar masih punya peluang untuk bantah kan, karena dikasih hawa nafsu kan, tapi tidak bantah. Tapi tidak bantah, nggak protes, nggak nanya lagi. Jadi Jibril sama, Jibril juga nggak pernah protes. Iya kan? Misalnya ini ada batu, seorang disuruh coba angkat, gitu ya. Coba angkat, batunya angkat. Itu kalau orangnya soleh, ya, meskipun rada dalam tanda petik rada goblok dikit, ya diangkat. Hamba sejati itu kan gitu ya. Coba angkat batunya, angkat. Waktu diangkat, di dalamnya, di bawahnya ternyata ada emas misalnya gitu. Itu kalau Jibril, Mikail, termasuk Abu Bakar mungkin kata masuk angkat itu ya diangkat aja, nggak mau tahu apa yang ada di bawahnya atau apa manfaatnya, nggak pakai tanya. Tapi kalau kita kan coba itu angkat, ya berat lah Rasul, atau ngapain diangkat? Emang ada apa di bawahnya? Kan kita komen dulu ya, meskipun nanti diangkat, gitu. Meskipun nanti diangkat, tapi kan komen dulu, atau minimal ngedumel lah. Apaan cuma ngangkat doang? Paling nggak begitu. Tapi kalau Abu Bakar tidak ada komen sama sekali. Gitu ya. Dia tanpa bukan basa-basi. Wa amma itlaqu ismil iman alal a'mal fa muttafaq alaihi inda ahlil hal. Adapun kata ism itu kata di situ ya. Kata iman mencakup atas amal itu disepakati oleh ahlul haq ya, ulama ahli kebenaran. Wa dalailuhu aksarun min an tuhsar. Tuhsar. Dan dalil-dalilnya tentu lebih banyak min an tuhsar daripada lebih banyak, sangat banyak sekali untuk disebutkan satu persatu lah, bahasanya gitulah. Sangat banyak dalil yang menjelaskan untuk menjelaskan hadis hal itu, untuk yang kemudian tidak terbatas. Banyak lah pokoknya gitu ya. Bahasa kitanya disebutkan banyak sekali dalil-dalil yang kalau mau disebutin. Kalau Allah Ta'ala wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah berfirman, wa ma kana Allah, dan tiadalah Allah itu liyudhi'a imanakum, menghilangkan atau menyia-nyiakan iman kamu. Emang iman kamu dari mana dilihatnya? Dari amal. Kan gitu kan? Dari amal. Di bawahnya solatikum, liyudhi'a solatikum. Berarti kan yang dilihat ketika iman
Konteksnya yang di sini menggunakan kata iman, tapi yang dilihat adalah, yang tidak disia-siakan adalah sholatnya. Artinya iman dengan amal mesti matching, ya kan? Wa hukiya an Syekh Abi Amr bin Silah fi qouli sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah ila akhir hadis, ya. Diriwayatkan dari atau dikisahkan dari Syekh Abi Umar bin Silah dalam hadis tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Islam itu adalah bersyahadat tiada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad Rasulullah, mengerjakan salat dan seterusnya. Ya. Summa fasarul iman biqaulihi antu'mina billahi ta'ala wa malaikatihi ila akhir ayat. Kemudian menjelaskan tentang iman dengan ungkapan kamu beriman kepada Allah dan para malaikatnya sampai akhir hadis. Qala rahimahullah, berkata Abu Umar bin Salah di atas, ya. Qala Abu Umar rahimahullah taala, hada bayanu aslil iman. Ini adalah penjelasan tentang hakikat iman. Wa huwa at-tasdiqul batin, yaitu membenarkan secara batin. Wa bayanu aslil iman wa huwa al-istislam wal inqiyad az-zahir, dan menjelaskan hakikat Islam yaitu istislam, tunduk, wal inqiyad berserah diri, az-zahir secara zahir. Iman dalam hati, Islam diaplikasikan dalam perbuatan zahir. Zahiran wa batinan, islaman wa iman. Wa hukima al-islamu fi zahir subita fi at-tasyahudain asyhadatain. Dihukumi Islam secara zahir yaitu subita, yang ditetapkan di dalam dua kalimat syahadat. Orang kalau sudah dua kalimat syahadat maka dia dihukumi sebagai Islam. Tapi syahadatnya harus zahir. Ya enggak? Diem. Udah Islam, udah syahadat, yuk kapan nggak ada yang lihat. Kalau iman bisa, saya percaya kepada Allah dalam hati, diem aja nggak usah ngomong, ya bisa. Tapi kalau Islam nggak bisa, dia harus syahadatnya diucapkan. Sholat, udah, lu nggak bisa, ya kan? Dia harus amalkan. Ya. Wa innama adhafa ilaiha as-salata waz zakata was shauma wal hajja. Dan bahwa semua itu disandarkan kepada dua kalimat syahadat itu, sholat, zakat, puasa, dan haji. Likauniha azharu sya'airil Islam, sebagai bentuk, ya, proses menampakkan siar-siar Islam. Wa'azza likauniha azharu sya'airil Islam wa a'zamuha, dan mengagungkan siar-siar Islam. Wa biqiyamihi biha yasihu istislamihi, dengan melakukan, mengerjakan biha semua yang tadi itu, yang 5 tadi itu, yasihu istislamuhu, maka sahlah, betullah keislaman. Summa inna ismal imani, kemudian bahwa kata iman yatanawalu ma fasara bihi al-islama fi hadzal hadis wasairat taati. Kemudian adapun kata iman itu mencakup apa yang, ya, yatanawalu mencakup, yatanawalu ma fasara bihi al-islam, apa yang dijelaskan olehnya, yaitu Islam fi hadzal hadis, dalam hadis ini, wasairat taat, dengan seluruh aspek ketaatan. Maksudnya begini, kata iman, ketika nyebut iman itu mestilah sudah mencakup tentang Islam. Kalau kamu sudah iman, mestilah kamu Islam.
likaunuha samaratut tasdiqi al-batini alladhi huwa aslul iman. Yang hal itu semua merupakan buah dari pembenaran secara batin yang merupakan hakikat dari keimanan. Walihada yaqau ismul mu'min al-mutlaq ala man irtakaba kabiratan aw taraka fardhatan. Oleh karena itu, la yaqau tidak disebut, tidak jatuh. Ya, la yaqau ismul mu'min tidak disebut nama seorang mukmin secara mutlak orang yang irtakaba kabiratan mengerjakan dosa besar au taraka fardhatan atau meninggalkan kefarduan. Jadi orang yang mengerjakan dosa besar, orang yang meninggalkan kewajiban, enggak sholat, itu tidak bisa dikatakan sebagai orang mukmin yang sejati. Mukmin sejati tidak bisa disematkan kepada orang yang melakukan tindakan dosa besar atau tidak mengerjakan kewajiban. Pelaku kriminal nggak boleh dikasih sebutan mukmin. Ya. Lianna isma syai' mutlaqan yaqau 'alal kamil, karena nama sesuatu itu menjadi mutlak atas kesempurnaan sesuatu itu. Dia disebut mukmin kalau dia memang betul-betul mukmin yang sempurna. Wala yusta'mal fil naqis fil naqisi zahiran illa biniyatin, dan tidak disebutkan sebagai sesuatu yang hakiki atau tidak digunakan pada sesuatu yang sifatnya kurang. Ada kekurangan secara zahir, ya, kecuali kurangnya dengan niat. Artinya begini, mukmin kalau nggak sholat ya nggak bisa disebut mukmin. Mukmin yang kalau kriminal nggak boleh dikatakan mukmin, ya. Itu contohnya tuh. Wa kadzalika jaza itlaqu nafihi anhu fi qouli sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan dengan kadzalika, dengan demikian maka kehilangnya jaza itlaqu nafi, boleh menafikan kemutlakan keimanan seseorang, atau seseorang bisa dikatakan kehilangan kemutlakan keimanan dalam dirinya, gitu ya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, la yazni zaniyu hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min. Seorang pezina itu tidak dapat kalimatnya gini, la yazni zani, tidaklah berzina seorang pezina yang ketika dia berzina dia sedang beriman. Nanti saya jelaskan. Tidaklah seorang mencuri ketika dia mencuri itu dia mukmin. Artinya begini, kita ini ketika masih dalam keadaan sempurna, ya, kamil, mukmin. Tapi ketika menjadi pelaku kriminal itu nggak boleh lagi dikatakan sebagai seorang mukmin ketika proses kriminal itu sedang menimpa kita. Ya. Supaya apa? Supaya tidak menjadi ganjelan untuk pihak-pihak lain untuk memberikan judge atau kesimpulan hukum kepada kita. Misal, kalau terus-terusan kita yang disematkan kata mukmin kepada diri kita, ketika kita berbuat kriminal, itu nanti pas waktu dihukum, itu kalimatnya yang dihukum mukminnya apa kriminalnya? Kriminalnya. Kan nggak boleh ya? Kan nggak boleh. Baiklah, kata hakim, Anda mukmin. Nah, iya, saya putuskan Anda mukmin yang bersalah. Kan nggak bisa dikatakan, kan nggak, jadi nggak enak nih ngomonginnya ya. Iya enggak? Misalnya gini, saya punya rumah, terus rumah saya dirampok, terus saya ngelawan. Waktu saya ngelawan, kata perampoknya, "Oh, kamu jangan gitu, sesama mukmin kita ini kan bersaudara." Situ mukmin, saya juga mukmin, ya nggak bisa. Pas waktu mencuri nggak boleh lagi kita panggil mukmin dia tuh. Dia adalah
pencuri, perampok, ya kita wajib bela diri, bukan ngelawan mukmin tapi ngelawan kejahatannya. Ngelawan kriminal itu, ngelawan si perampok itu. Sehingga pas waktu menjatuhkan hukum kisos, nggak mengkisos orang mukmin, nggak disebut mukmin gitu loh, ya. Saya akan mencambuk orang mukmin yang berzina, kan nggak enak bunyinya. Iya kan ya? Akan kita potong tangan mukmin yang mencuri, kan nggak seru. Yang nyolong tangannya dipotong, ya gitu aja, mukminnya hilang. Nanti pas sholat yang mukmin lagi disebutnya. Gitu ya, maksudnya gitu ya. La yazni zani, seorang pezina ketika dia melakukan tindakan zina itu yang melekat pada dia ketika zina itu bukan mukmin. Bukan mukmin yang berzina, tapi pelaku zina. Bukan mukmin yang mencuri, tapi pencuri. Maka yang diberlakukan adalah hukum mencuri, hukum berzina, bukan menghukumi mukmin. Padahal, kamu motong tangan saudara sendiri, bukankah al-mukmin akhul mukmin? Mukmin adalah saudara mukmin yang lain. Kita ini saudara loh. Istri kamu tak bawa pulang dulu, yang ngamuk kita. Kan gitu. Ya enggak, Gus? Parah. Wa ismul Islam, dikit lagi nih, sabar ya Mas Ibra. Wa ismul Islam yatanawalu aidan ma huwa aslul iman. Dan nama Islam itu mencakup juga apa yang menjadi hakikat iman. Wa huwa atasdiqul batin, yang itu membenarkan secara batin. Wa yatanawalu aslut taati fa inna dzalika kulluhu istislamun, dan mencakup asal segala ketaatan itu yang merupakan bentuk dari penyerahan diri kepada Allah. Maksudnya begini, seseorang itu mau sholat mestilah dia karena iman kepada Allah. Enggak iman sholatnya nyembah Allah, ya kan gitu kan. Maka orang mukmin mesti orang yang beriman mesti buahnya sholat. Orang sholat itu mesti sholat karena iman. Oleh karenanya iman dan Islam nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Itu nyatu gitu loh, maksudnya gitu. Ya. Qala fa kharaja bima dzakarna annal imana wal islama yajtami'ani wa yatafarraqani wa inna kulla mu'minin muslim wa laisa kullu muslimin mu'mina. Nah itu intinya, tapi di sini ya. Islam dan iman tidak bisa dipisahkan satu sama lain, tapi orangnya ya. Orang mukmin ya. Terlepas dari itu semua, ya, berkata Abu Amr, terlepas dari itu semua yang tadi sudah disebutkan, bahwa iman dan Islam itu adalah dua aspek yang berbeda tapi disatukan. Istilahnya gini, dia itu berbeda dalam hal penyebutannya, tapi satu. Kalau kalau disebut dua-duanya beda, tapi kalau disebut satu-satu sama. Maksudnya gini, kalau nyebut iman dan Islam, mesti iman sama Islam beda, mukmin sama muslim beda. Tapi kalau nyebut Islam, lah itu mesti mencakup iman, karena orang nggak Islam kalau nggak iman. Atau nyebut iman, lo berarti orang yang iman ini mestilah dia Islam gitu. Tapi ketika menyebut iman dan Islam, dua-dua itu adalah aspek yang berbeda. Kalau disebut salah satunya dia sama. Kalau disebut dua-duanya berbarengan, dia beda. Maka orang muslim di situ ya. Wa inna kulla mu'minin muslimun. Maka semua orang yang beriman mestilah muslim. Walaisa kullu muslimin mu'minan, tetapi tidak semua muslim itu beriman. Ya enggak? Ya. Wa qala fahada at-tahqiqu wal alfu bit taufiq. Inilah yang menjadi kompromi dan tahqiq penguatan dan kompromi dari makna iman dan Islam. Jadi apa tadi kesimpulannya? Iman dan Islam adalah dua hal yang berbeda tapi tidak bisa dipisahkan. Kalau disebut dua-duanya dia berbeda, kalau disebut salah satunya, yang satu itu mencakup satu yang lainnya. Ya, wa nususul kitab was sunnah al-warida fil iman wal Islam allati
alama ghalata fiha al-khaidun, ya. Adapun nas-nas baik dari kitab Al-Qur'an, sunnah yang menjelaskan tentang iman dan Islam yang sering, ya, kita merasakan kebingungan, ya. Kita apa? Wa ma haqqaqnahu min zalika muwafiqul madhab jamaahirul ulama min ahlil hadis wa ghairihim wallahu a'lam. Maka wa ma haqqan, apa yang menjadi pendapat dari kesepakatan mazhab jumhur ulama dari ahli hadis dan selainnya. Jadi wallahu a'lam. Walhasil kesimpulannya sedikit bahwa ini udah selesai, hadis nomor 2 udah selesai, agak rumit berbelit-belit redaksinya, tapi untuk upaya saling memahami kata per kata, pemahaman satu sama lain supaya coretannya bisa full, ya. Lengkap, coretannya lengkap. Besok kalau ngaji udah bisa inilah. Udah ada saksi. Ya, syarat ada sanad. Ada sanad. Walaupun belum sunat. Jadi apa namanya? Kesalahan-kesalahan bacaan, ya namanya kita sama-sama ngaji, sama-sama belajar. Saya ya inilah gitu, sama-sama, kecuali udah persiapan dulu, mutolak abu seminggu nggak berhenti ya. Tapi masa yang ini aja nggak pakai persiapan, saya persiapan nyusahin saya tau. Tapi ya dengan adanya ini paling tidak kita semangat untuk membacanya juga meningkat. Nah, tanda itu udah waktunya harus diakhiri. Nggak ada yang disampaikan ya? Cukup ya? Udah malam. Baik, kita tutup dengan bersama-sama ucapan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.